hal yang sangat penting adalah komunikasi. Kita sepertinya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah menjelaskan. Harusnya semua mengerti. Bisa jadi apa yang saya jelaskan tidak ditangkap sepenuhnya, atau lebih celaka lagi, mereka bisa salah tangkap. Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing resep keberhasilan dalam menentukan arah perusahaan. Banyak pengusaha yang melihat peluang sesaat dan juga banyak yang tidak dapat melihat peluang. Jadi, bagaimana caranya kita dapat menentukan arah perusahaan? Saat pertama kali saya membangun Andal Software, dimulai dengan saya sendiri sebagai programmer. Kemudian, mulai memasarkan jasa pembuatan software. Setelah mendapatkan beberapa customer, mulailah saya mempunyai programmer dari satu orang menjadi beberapa orang. Di saat awal itu, rasanya saya sendiri yang menentukan arah perusahaan. Kemudian dijalankan sendiri, walaupun sudah ada beberapa tim di dalam perusahaan. Karena jumlah tim tidak lebih dari 10 orang. Maka mudah sekali dalam hal menentukan arah perusahaan. Setelah perusahaan mempunyai karyawan sekitar 20-30 orang, saya mulai sharing arah perusahaan kemana dan apa yang harus dilakukan untuk menuju goal yang telah ditetapkan. Dari 20-30 orang itu, hanya ada 1 atau 2 orang saja yang dapat membantu dalam mengarahkan perusahaan. Memimpin perusahaan dengan jumlah karyawan 20-30 orang relatif masih mudah. Karena pada saat mau mengambil keputusan untuk menentukan arah perusahaan, saya dapat memikirkannya sendiri, kemudian baru memberitahukan ke tim apa yang harus mereka lakukan. Sekarang, Anda sudah ada 70 karyawan lebih, dan jumlah departemen head lebih dari 10 orang. Saya tidak bisa lagi seenaknya untuk mengganti arah perusahaan. Dan arah perusahaan harus dikomunikasikan terlebih dahulu ke departemen head. Semua departemen head harus mengetahui arah perusahaan, mau kemana dan apa peran mereka dalam menuju goal perusahaan. Memang, dalam kesehariannya mereka lebih berperan dibandingkan dengan saya. Dari pengalaman, hal yang sangat penting adalah komunikasi. Kita sepertinya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah menjelaskan. Harusnya semua mengerti. Bisa jadi, apa yang saya jelaskan tidak ditangkap sepenuhnya. Atau lebih celaka lagi, mereka bisa salah tangkap. Saya pernah mengadakan survei dengan cara saya bercerita. Dan tentunya di dalam cerita tersebut ada maksud yang ingin disampaikan. Kemudian, saya meminta ke semua Andalers untuk menulis apa yang mereka tangkap di dalam satu lembar kertas A4. Tidak boleh lebih. Ini untuk mencegah mereka hanya mencatat apa yang saya katakan. Setelah semua terkumpul, dugaan saya benar. Ada beberapa dari mereka yang tidak dapat menangkap apa yang ingin saya ungkapkan. Nah, kalau ini terjadi dengan departemen head, maka yang terjadi adalah goal perusahaan tidak dapat tercapai dengan baik. Jadi saya selalu meyakinkan diri saya bahwa setiap ada meeting penting yang membahas tentang goal perusahaan, saya secara sampling meminta feedback. Tujuannya adalah agar saya dapat mengetahui apakah pesan saya dapat diterima dengan benar. Setelah diberikan arahan goal perusahaan agar goal dapat berjalan, maka masing-masing departemen harus mengambil peran agar goal dapat tercapai dari masing-masing peran yang ditulis oleh departemen head. Saya akan mengetahui apakah si departemen head ini mengerti atau tidak arah perusahaan yang akan diambil. Pada saat pelaksanaan, setiap departemen head membuat laporan dan dilaporkan secara one-on-one. Kemudian saya melihat progres dari setiap departemen. Pertemuan ini akan berbeda antara satu departemen dengan departemen lainnya. Ada departemen yang bertemu setiap minggu, ada yang sebulan sekali. Frekuensi pertemuan ini ditentukan oleh progres departemen
Ada departemen yang kalau bertemu setiap minggu belum terlihat progresnya. Sistem pelaporan yang dibuat harus dapat mencerminkan progres dari masing-masing pekerjaan dan juga kendala yang mereka hadapi. Tanpa adanya sistem pelaporan yang sistematis, akan sulit dalam memantau progres suatu pekerjaan. Selain komunikasi, kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing departemen head serta timnya juga menjadi penting. Di sini sebenarnya peran HRD sangat dibutuhkan. Pada saat kita menentukan goal, maka yang perlu dilihat adalah kemampuan dari tim yang ada dan kemampuan apa yang dibutuhkan tetapi belum dimiliki oleh tim yang akan menjalankan. Inventaris kompetensi ini menjadi tanggung jawab dari HRD. Jadi, peran HRD di perusahaan menjadi sangat penting. Biasanya, sebelum menentukan goal, saya bisa berdiskusi dengan HR. Kompetensi apa yang dibutuhkan agar goal ini dapat tercapai, dan kapan akan dimulai meningkatkan kompetensi dan memerlukan beberapa lama. Dalam mempersiapkan kompetensi yang dimiliki oleh tim tertentu, ini pernah saya bahas dalam menentukan RPV, Resource, Process, dan Value, di YouTube dengan judul Mengukur Kemampuan dengan RPV untuk pengambil pasar yang lebih besar. Jadi resource itu termasuk manusianya, dan saat kita mengatakan manusia, maka kita perlu meningkatkan kompetensi dari resource tersebut. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Semoga sharing ini bermanfaat. Bagi HR yang ingin berdiskusi mengenai dunia HR atau ingin bertanya mengenai HR, dapat bergabung pada grup Telegram portal HUG Andal Software dengan klik link pada description box di bawah ini.